Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 39. Istriku ternyata hamil. Nola buru-buru menginjak pedal gasnya untuk segera pergi dari rumah Bramantio. Cantik-cantik sableng. Main pergi aja. Umpat pria tadi. Tapi tunggu, kok mukanya nggak asing ya? Tapi siapa? Pria tadi hanya menggaruk tengkuknya sambil mengingat siapa wanita yang baru saja ia temui itu. Hari-hari berlalu, semua berita tentang Bara dan Echa juga sudah mulai menghilang. Tak ada lagi cibiran atau tatapan tak suka dari rekan-rekan kantor Echa. Rena pun sudah meminta maaf karena sempat terhasut dengan omongan orang dibanding mendengarkan semuanya dari Echa sendiri. Echa juga sudah tidak terlalu sedih karena memikirkan hal itu. Semua berkat Bara yang selalu meyakinkannya jika semuanya akan selalu baik-baik saja selama Bara ada di sampingnya. Perlindungan serta perhatian Bara itu yang membuat Echa semakin hari semakin mencintai suaminya. Tak disangka, dulu Bara yang begitu dingin dan terlihat membencinya, kini justru terlihat begitu mencintainya. Kalau sudah seperti ini jadinya, bolehkan Echa berterima kasih pada Nola yang telah mengantarkannya pada lelaki yang tepat. Meski awalnya pernikahan itu dilakukan atas dasar terpaksa, tapi nyatanya saat ini nama mereka sama-sama terukir di hari masing-masing. Sayang. Echa tersentak karena Bara memanggilnya dengan sedikit keras. Iya mas kenapa? Ayo udah abis nih dari tadi nih. Rengek Bara dengan manja karena Echa tak kunjung menyuapinya lagi, padahal Aras sudah selesai mengunyah. Maaf mas, Echa buru-buru menyuapi suaminya yang semakin hari semakin manja kepadanya. Kamu mikirin apa sih sayang? Tanya Bara dengan mulutnya yang terisi penuh. Nggak ada apa-apa mas, Echa cuma nggak ngangka aja bisa nikah sama kamu. Pria yang sejak dulu aku anggap sebagai kakak iparku, ternyata sekarang sudah menjadi suamiku. Kalau itu, Mas juga nggak ngangka sayang. Tapi akhirnya Mas punya istri yang begitu baik, perhatian dan mau mengurus Mas dengan baik. Makasih ya sayang. Sama-sama Mas. Echa juga makasih sama Mas karena udah mau menerima Echa yang bukan siapa-siapa. Echa tersenyum pilu karena mengingat dia yang tak jelas asal-usulnya. Jangan pernah bilang kayak gitu. Kamu ini wanita paling istimewa buat Mas. Bara mencubit kecil pipi Echa hingga membuat Echa tersenyum simpul. Bisa aja gombalnya. Bara ikut terkekeh karena bisa membuat istrinya tersenyum lagi. Tapi Mas, ngomong-ngomong Mbak Ola gimana kabarnya ya? Sejak tadi malam, Echa terus memikirkan kakaknya itu. Echa tak mendengar kabarnya lagi setelah pemberitaan tentang Ola menyebar dengan luas. Kenapa kamu tanya tentang dia lagi? Bara tak suka ketika nama wanita yang mengkhianatinya itu terdengar lagi di telinganya. Baginya Nola hanyalah masa lalu yang benar-benar harus dilupakan. Tak ada gunanya lagi baginya untuk mengingat wanita seperti Nola. Wanita yang dengan bodohnya mempertaruhkan rumah tangga dan karirnya demi pelampiasan di luar sana. Beruntung dia sudah memiliki Echa saat ini. Jadi yang dia fokuskan saat ini adalah kebahagiaannya bersama istri tercintanya itu. Seandainya tidak ada Echa, mungkin Bara tak akan lagi membuka hatinya untuk waktu yang lama karena kekecewaannya. Dan untung saja Bara tidak tertular penyakit yang bisa saja dibawa oleh Nola. Memang beberapa saat setelah Bara tahu jika Nola selingkuh, dia diam-diam memeriksakan dirinya ke dokter. Dia takut menularkan penyakit pada Echa meski saat itu Bara belum mendapatkan haknya dari Echa. Aku cuma mau tahu gimana kabarnya Mas. Biar bagaimanapun juga dia itu kakakku. Dari dulu yang aku punya cuma dia. Sekarang ini tidak ada lagi yang mau menjalin kontrak kerja dengan Nola.
Dia juga baru saja membayar denda yang begitu banyak karena kerugian yang diterima oleh perusahaan yang menjadikannya dari produk perusahaan itu. Semua itu karena skandalnya itu. Mas tahu semua itu karena uang yang Mas berikan untuk dia sudah terkuras habis saat ini. Echa tampak begitu terkejut sekaligus prihatin dengan apa yang menimpa kakaknya. Dia tak tahu kalau akhirnya akan jadi seperti ini. Ya Allah Mas. Kasihan sekali Mbak Ola. Sayang, sudah nggak usah pikirkan dia. Semua ini terjadi memang karena ulahnya sendiri. Jadi biar saja ini menjadi pembelajaran untuknya. Sekarang yang penting itu kebahagiaan kita. Daripada memikirkan Nola, lebih baik merancang masa depan kita. Ngomong-ngomong masa depan, ada satu hal yang sekarang justru menjadi ketakutan tersendiri untuk Echa. Mas. Apa sayang? Seandainya Echa nggak bisa hamil. Echa sempat menunda ucapannya. Dia ragu sekaligus ketakutan sendiri. Apa Mas Bara mau meninggalkanku dan menikah dengan wanita lain untuk mendapatkan anak seperti pernikahan kita? Echa sangat-sangat berharap kalau Bara tetap menjadikan dirinya istri satu-satunya. Tapi jika takdir berkehendak lain, tentu Echa tak kuasa menolaknya. Gimana kalau Mama mendesak Mas untuk menikah lagi demi mendapat keturunan? Hei, kamu ngomong apa sih? Bara mencakup wajah Echa dengan kedua tangannya. Dengar sayang, semua itu nggak akan pernah terjadi. Kamu akan jadi istri Mas satu-satunya seumur hidup Mas. Kalaupun Mama memaksa, harusnya Mama sadar, sudah 2 kali anaknya menikah tapi 2 wanita tak bisa hamil harusnya yang pantas dicurigai itu Mas sendiri. Tapi, kamu nggak usah khawatir sayang. Kita bisa cari cara lain untuk bisa punya anak. Kita juga bisa adopsi anak yang ditelantarkan orang tuanya di luar sana. Jadi, jangan ragukan Mas ya. Mas mohon. Echa percaya dengan apa yang Bara katakan. Echa tidak melihat kebohongan di mata Bara sedikitpun. Semoga saja apa yang ia takutkan tidak akan pernah terjadi. Echa sepertinya harus mencari tahu di internet tentang bagaimana meningkatkan kesuburan pada wanita yang ingin segera mempunyai anak. Iya Mas. Aku percaya sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku setelah aku yakin kalau aku benar-benar mencintaimu. Itu tidak akan sayang, justru Mas ini yang takut kalau kamu tiba-tiba pergi bersembunyi tanpa kabar seperti di novel-novel itu. Hah. Echa sampai melongo mendengar kejujuran Bara. Mas takut kalau kamu memilih pergi dan menghilang dari Mas, gantian Bara yang menatap istrinya dengan sendu. Itu nggak akan terjadi kalau kamu tidak menyakitiku Mas. Tapi kalau kamu berani menorehkan luka di hatiku, mungkin aku tidak akan terlihat lagi di hadapanmu. Jangan, kamu nggak boleh kemana-mana. Bara memeluk pinggang Echa. Takut jika istrinya benar-benar pergi meninggalkannya. Mas nggak akan pernah menyakiti kamu, lanjut Bara sambil berkali-kali mengecup pundak Echa. Apa jaminannya? Echa melirik suaminya. Apapun. Sahut Bara tanpa berpikir panjang. Echa sunat sampai habis ya. Ucap Echa dengan senyum mengerikan. Yah, jangan dong sayang. Loh katanya apapun, kalau nggak mau berarti kamu mau mengingkari janji kamu dong Mas. Enggak. Ya udah Mas terima deh dipotong sampai habis kalau sampai Mas menyakiti kamu, pasrah Bara. Kok kayak nggak ikhlas gitu? Enggak loh sayang, ikhlas kok. Ya udah ayo lanjut lagi makannya, Mereka sampai lupa kalau sejak tadi mereka sedang makan siang. Air mata Nola rasanya sudah kering sampai tak bisa menetes lagi meski suara isakan terdengar dari bibirnya. Dia ingin menyerah karena tak sanggup lagi menghadapi semua ini. Apalagi dia hanya seorang diri sekarang ini. Tak ada suami, tak ada saudara maupun orang tua.
Teman-temannya juga sudah pergi satu persatu sejak skandalnya terungkap. Dia sudah tak punya semangat hidup lagi. Tak ada satu hal pun yang membuatnya ingin bertahan di dunia ini. Tapi dia ingat jika dirinya adalah manusia penuh dosa. Akan menambah dosa yang begitu besar lagi kalau dia mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Di tengah keputusasaannya, Nola masih sadar akan hal itu. Nola menatap kosong taman bekalang rumahnya dari posisinya saat ini yang duduk di ruang tengah menghadap ke jendela. Hanya rumah itu yang dia punya saat ini. Semua uang pemberian Bara telah habis ia gunakan untuk membayar ganti rugi di agensinya juga perusahaan yang menerima kerugian karenanya. Ingin meminta bantuan pada pria itu tentu saja sudah tak punya muka. Proses perceraian mereka telah selesai 1 minggu yang lalu. Bara benar-benar ingin sekali berpisah dengannya karena dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka telah resmi berpisah. Tapi kalau bukan pada Bara, dia harus meminta bantuan pada siapa lagi? Bramantio. Ternyata pria yang disebut memberikan kehangatan layaknya seorang ayah bagi Nola itu telah dimiskinkan oleh anak-anaknya. Nola tak tahu kalau sebenarnya, perusahaan yang Bramantio kelola selama ini adalah milik istrinya. Hicks. Hicks. Isakan itu kembali terdengar dari Nola. Maafkan aku Bara, aku menyesal sayang, lirih Nola. Sekarang memang hanya menyesal yang Nola bisa. Dia telah mendapatkan getah akibat perbuatannya sendiri. Dia tidak bisa lagi bersatu dengan cintanya. Pria yang ia cintai telah tiada lagi dalam genggamannya. Aku benar-benar wanita kotor yang tidak pantas untuk Bara. Kenapa aku begitu tega menyakiti pria yang begitu baik seperti Bara? Bodoh kamu Nola. Bodoh. 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 Nola memukul kepalanya sendiri merutuki kebodohannya. Gimana kak? Donna langsung menghampiri menantunya yang membawa kembali makan siang yang dia bawa ke kamar untuk Bara. Tetap nggak mau makan ma. Katanya mual kalau lihat nasi. Minum air putih juga mual, Echa meletakkan nampan berisi makan siang yang masih utuh itu dengan lesu. Kok bisa? Diajak ke rumah sakit aja kali kak. Mungkin aja ada masalah sama pencernaannya, Donna terlihat khawatir dengan keadaan putranya. Dari kemarin Bara terus mual-mual dan tidak mau makan. Semua makanan yang dibawakan oleh Echa ditolak karena merasa mual setiap melihat makanan terutama nasi. Mama kan tahu sendiri kalau dari kemarin Mas Bara nggak mau ke rumah sakit. Kalau gitu panggilkan Dokter Bowo saja ma. Biar Dokter Bowo yang datang ke sini memeriksa anak itu. Randu ikut nimbrung pembicaraan istri dan menantunya. Iya benar pak. Ya udah mama telepon dulu. Kamu temani Bara dulu aja kak. Nanti kalau dokternya datang, mama langsung antar ke atas. Iya ma. Echa pun hanya menurut, dia juga ingin menemani suaminya yang sedang tak enak badan. Ketika Echa masuk kembali ke kamar, dia menemukan suaminya berbaring lemah di kasur. Rasanya tak tega melihat Bara tak enak badan seperti itu. Bibir Bara yang biasanya terlihat halus dan lembut saat mengecup bibir Echa itu, sekarang justru terlihat pucat dan kering. Mas. Sahut Bara enggan membuka matanya. Mama udah panggil dokter mas. Mas kan bilang nggak mau diperiksa sayang. Tapi dari kemarin mas mual, pusing dan nggak mau makan, terus gimana kalau nggak diobati? Bara hanya diam, dia sendiri juga tidak tahu ada apa dengan tubuhnya itu. Masih pusing ya? Bara mengangguk sambil merasakan usapan lembut dari tangan Echa di kepalanya. Echa, ini dokternya sudah datang. Donna membawa Dokter Bowo, dokter keluarga mereka ke dalam kamar Bara. Silahkan masuk dokter, sambut Echa sembari sedikit menyingkir dari sisi Bara agar dokter paruh baya itu leluasa memeriksa suaminya. Saya periksa dulu ya Pak Bara.
Dokter Bowo mulai mengenakan stetoskop di telinganya. Tadi kata Bu Dona, yang dirasakan Pak Bara sejak kemarin itu pusing, mual kalau lihat nasi atau minum air putih ya. Iya dok, kalau bau makanan mual. Perutnya seperti diaduk-aduk dok, adu Bara pada dokternya. Apa istri Pak Bara sedang hamil? Hamil. Mata Bara yang tadinya sayu langsung terbuka lebar. Begitupun dengan Echa dan Dona. Hamil dok. Saya nggak merasa lagi hamil sih dokter, Echa memang tidak merasakan gejala kehamilan apapun. Tapi kalau diingat-ingat, bulan lalu dia tidak datang bulan. Apa ibu sudah memastikannya? Soalnya dari perkiraan saya, Pak Bara ini mengalami kehamilan simpatik. Di mana tanda-tanda kehamilan yang diharusnya dirasakan istri, justru dirasakan oleh suami, jelas Dokter Bowo membuat Bara dan Dona menatap ke arah Echa. Apa jangan-jangan kamu memang hamil nak? Dona sudah sangat senang membayangkan dia akan segera mendapatkan cucu. Echa nggak tahu ma. Sebaiknya ibu segera pastikan saja dengan alat tes kehamilan mandiri. Sementara Pak Bara akan saya meresepkan obat untuk gejala yang disebutkan tadi. Kalau benar hamil, maka gejala ini bisa dialami Pak Bara sampai trimester 2 kehamilan atau bisa juga sampai istri Pak Bara melahirkan. Baik dokter. Setelah kepergian dokter tadi, alat tes kehamilan juga sudah didapat oleh Echa karena mama mertuanya langsung mengutus pekerjanya untuk ke apotek. Bara juga langsung terlihat bugar karena terlalu bersemangat ingin tahu apa benar dugaan dokter Bowo tadi. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Bara berteriak dari luar karena Echa tak kunjung keluar dari kamar mandi. Sabar dulu dong Bara, istrimu juga pasti gugup, Echa mendengar ibu mertuanya menenangkan suaminya itu. Sementara Echa masih menggenggam 3 buah tespek yang ia gunakan sekaligus. Dia hanya takut jika ada salah satunya yang tidak akurat. Ceklek. Echa membuka pintu kamar mandi dengan pelan. Dengan takut dia memandang wajah suami dan mertuanya yang sudah penuh dengan harapan. Gimana sayang? Bara segera menghampiri istrinya. Echa segera memberikan 3 buah benda yang ia pegang tadi pada suaminya. Mas, sebentar lagi ada yang akan memanggilmu papa. Apa? Jadi kamu benar-benar hamil sayang. Mata Bara langsung berkaca-kaca menatap tespek di tangannya. Iya mas, ketiganya menunjukkan hasil positif. Alhamdulillah, akhirnya mama punya cucu, Dona begitu terharu saat ini. Terima kasih sayang, terima kasih, Kap. Kap. Bara mendekap dan mengecup wajah Echa bertubi-tubi. Tangis haru pun tak terbendung lagi dari Bara. Begitupun dengan Echa yang melihat tangisan bahagia dari suaminya. Meski keadaannya kurang sehat, namun Bara tetap kekeh untuk membawa Echa ke dokter. Dia ingin segera memastikan kalau memang benar di dalam rahim istrinya sudah tumbuh benih yang ia tanam selama sebulan lebih. Echa sebenarnya juga ingin cepat-cepat melihat kehidupan baru di dalam rahimnya, buah cintanya bersama sang suami. Tapi Echa tak tega kalau harus membiarkan Bara ke rumah sakit di saat keadaan pria itu saja sedang tidak sehat. Namun nyatanya Bara yang tetap keras kepala ingin membawa Echa ke dokter kandungan saat ini juga. Kamu hati-hati sayang. Apa mas gendong aja ya? Ucap Bara saat menuntun Echa keluar dari mobil. Entah keberapa kalinya Bara meminta seperti itu, Echa sampai gemas sendiri. Mas, Echa ini hamil bukan orang sakit yang nggak bisa jalan. Lagian mas juga lagi sakit kok mau gendong-gendong segala. Mas cuma takut kalian kenapa-napa sayang. Mas juga nggak apa-apa, mas rela kok kalau harus mengalami sindrom kehamilan gantiin kamu. Biar mas aja yang merasakannya, kamu jangan. Cek. Ya udah ayo masuk. Tak bisa dipungkiri, hati Echa meleleh mendengarnya.
Lagi-lagi Echa merasa bahwa Nola begitu bodoh karena menyia-nyiakan pria seperti Bara. Iya sayang, dengan wajah pucatnya, Bara menggenggam tangan istrinya menuju ruang pemeriksaan. Sebelum berangkat, Bara telah meminta seseorang untuk membuat janji lebih dulu dengan dokter kandungan sehingga Echa tak akan menunggu terlalu lama di sana. Jantung Echa terasa berdegup dengan kencang saat memasuki ruangan itu. Echa khawatir kalau seandainya dia tidak benar-benar hamil. Rasa takut itu muncul karena dia takut mengecewakan suaminya yang sudah sangat berharap akan hadirnya seorang buah di dalam pernikahan mereka. Echa menatap dokter kandungan di sampingnya dengan harap-garap cemas. Pasalnya dokter wanita itu belum mengatakan apapun dan masih fokus menatap layar di depannya. Jangan tanya kenapa dokter kandungan Echa adalah seorang wanita, silahkan tanya saja pada Mas Bara. Gimana dokter? Bara terlihat sudah tak sabar. Begini Pak Bara, menurut hasil pemeriksaan saya. Bu Echa memang benar-benar telah mengandung dan usia kehamilannya saat ini sudah 7 minggu. Istri saya benar-benar hamil dok. Benar Pak Bara. Selamat untuk kehamilan istri Anda. Mas, lirik Echa dengan mata yang sudah berair. Dia benar-benar bahagia sekaligus lega karena kekhawatirannya sejak tadi sudah hilang. Sayang, kamu hamil sayang, kita mau punya anak. Iya mas, Kap. Terima kasih sayang, Bara tanpa malu mengecup bibir dan seluruh wajah Echa di depan dokter kandungan itu. Terus gimana sama keadaan istri dan calon anak saya dokter? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan dok? Bara hanya ingin memastikan kalau istri dan jabang bayi yang ada dalam kandungan Echa selalu baik-baik saja sampai akhirnya dilahirkan nanti. Semuanya baik Pak. Janinnya sehat dan juga menempel kuat di dinding rahim Bu Echa. Tapi memang kalau trimester awal seperti ini harus lebih hati-hati. Jangan stres, jangan terlalu capek karena bisa mempengaruhi perkembangan janin. Dokter itu menjelaskan semua yang menyangkut tentang ibu hamil pada Bara. Baik makanan yang bagus dikonsumsi dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Tapi kalau itu masih boleh kan dok? Itu. Dokter itu terlihat kebingungan. Namun melihat lirikan Bara pada Echa membuat dokter itu langsung paham. Tentu saja boleh Pak, selama kandungan Bu Echa baik-baik saja dan tidak ada keluhan. Tapi dilakukan dengan pelan dan jangan ditaburkan di dalam ya Pak karena bisa memicu kontraksi. Echa langsung paham apa yang sedang dibicarakan suaminya dan dokternya itu. Lirikan maut pun diberikan Echa pada suaminya itu meski saat ini wajahnya sudah memerah menahan malu. Kalau begitu terima kasih banyak dokter. Terima kasih penjelasannya yang sudah sangat jelas. Sama-sama Pak Bara. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan apapun pada kandungan Bu Echa, langsung periksa saja ya Bu. Iya dokter, jawab Echa dengan gugup karena rasa malunya yang belum hilang. Sesampainya di mobil, Echa masih dalam aksi diamnya. Dia tidak mempedulikan Bara yang terus mengajaknya bicara. Sayang, jangan marah dong. Kan Mas cuma tanya demi kebaikan kita bersama ya kan? Kebaikan Mas kali. Ketus Echa. Ya bukan Mas aja dong sayang. Kan buat kamu dan anak kita juga. Kalau Mas nggak tahu terus main gas aja gimana? Bisa-bisa Mas menyakiti kalian, Mas kan nggak mau. Ya puasa dulu. Bara melotot tak terima kalau dia harus puasa sampai Echa melahirkan nanti. Tentu dia tidak sanggup kalau harus bermain solo terus-menerus. No. Sayang. Masa kamu tega sih? Kan Mas juga butuh belayan kamu. Tolak Bara dengan tegas. Hala biasanya juga bisa main solo, cibir Echa. Nggak mau ah. Mas kan udah punya kamu, kalaupun harus main solo ya pakai tangan kamu. Kap. Bara mengecup punggung tangan Echa lalu menik turunkan alisnya menggoda Echa.
Dih, enggak ah. Echa buru-buru melepaskan tangannya dari Bara. Bara hanya terkekeh melihat istrinya yang cemberut karena dia berhasil menggodanya. Tak lama kemudian, mereka berdua telah sampai di depan rumah orang tua Bara. Kedatangan mereka pun sudah disambut oleh Donna. Wanita itu sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana hasil pemeriksaan menantunya. Gimana? Mata Donna berbinar penuh harap. Iya ma, Echa benar-benar hamil. Sebentar lagi ada yang panggil Mama Oma, Bara masih bersemangat memberitahu mamanya. Alhamdulillah sayang, akhirnya kamu hamil, Donna langsung memeluk menantu kesayangannya. Iya ma, Echa merasa begitu senang karena Donna begitu baik kepadanya. Padahal dulu Nola bilang kalau Donna adalah orang yang sombong dan pilih-pilih. Tapi selama pernikahan Echa diketahui oleh Donna, dia tidak pernah melihat sifat Donna seperti yang Nola katakan. Kalau gitu mama harus kasih tahu papa dulu. Donna melepaskan dekapannya pada Echa dan berlari kecil masuk ke dalam rumah meninggalkan Echa dan Bara begitu saja. Sayang, kamu memang pembawa kebahagiaan di hidup Mas maupun Mama dan Papa, Bara yang menggantikan posisi Donna mendekap Echa. Semua kebahagiaan itu nggak akan lengkap kalau nggak ada kamu Mas, Echa membalas dekapan suaminya dengan penuh cinta. Pasangan itu terlihat begitu bahagia tanpa ada beban dan kesedihan sedikit pun di wajah mereka. Hal itu menimbulkan rasa iri pada seseorang yang sejak tadi melihat kebahagiaan mereka. Niatnya berada di sana adalah untuk menemui Bara, meminta maaf serta meminta sedikit bantuan dari pria itu. Tapi melihat Bara yang terlihat begitu bahagia bersama dengan adiknya, orang itu mengurungkan niatnya. Seharusnya aku yang ada di posisi itu. Seharusnya aku yang bahagia sekarang. Gumam orang itu dengan air matanya yang mulai merembes keluar. Seandainya dulu aku memberikan Bara anak, semuanya nggak akan berakhir kayak gini, isak tangis kecil mulai terdengar dari bibir orang itu. Dia yang sudah tak sanggup akhirnya memilih pergi dari sana daripada harus terus melihat kemesraan mantan suaminya dan adik angkatnya. Bersambung.